Ibarakatihim al-Fatihah. Semaina walidina walidikum wa walidina wa walidikum wa walidil muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Syahid. Tawassaw birrahmah wal maghfirah wa iskinhumul jannah. Al-Fatihah. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwa al-habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli الأموال متقين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah walhamdulillah subhanallah. Kita bertemu kembali dalam kajian ilmu kali ini dari kitab Al-Hikam yang dikarang oleh Imam Ibnu Athaillah Asy-Syabandari. Tahu beliau sebagaimana terserat wonten Syarah Al-Hikam halaman 44. Innama awrada alaikal walidah. Innama awrada angin pastine paring kawin nekaaken sinten Allah alaika dateng kita yang merintis jalan untuk bisa usul kepada Allah, bisa aqarrub kepada Allah. Tentu yang dihitopi orang-orang yang berkeinginan kuat bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan meniti jalan kewalian, jalannya orang-orang sufi. Angin pastine Allah paring al-waridah ing nur atau ing ilmu, yang dengan nur dan ilmu itu kita ditunjukkan jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang lurus menuju Allah. Nah, Allah memberi kita seperangkat ilmu, seperangkat hati yang bersih, hati yang dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela. Nah, itu tujuannya apa? Litakuna bihi alaihi waridah. Litakuna supados kita menika bihi dengan pemberian Allah kalau al-warid alaihi datang Allah niku waridan wong kang nekani, wong kang madhep, wong kang sepuh. Jadi Allah memberi kita seperangkat rizki, baik rizki yang ketinggal, di awak sehat,
arupi bondo ingkang halal, arupi keluarga, putra, wayang, atau rizki maknawi. Rizki maknawi berupa jiwa yang senantiasa bersyukur, hati yang senantiasa lapang, berani menerima, dan tujuan-tujuan Allah memberi itu semua supaya kita ini bisa menuju kepada Allah, bisa ibadah dengan Allah, bisa nderekaken sedaya perintah Allah. Terus sedaya ingkang Allah paringaken menika dimaksudkan kangge sarana kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sehingga ketika Allah memberi kita nikmat menika tentu wonten tujuan. Kita diberi mata untuk supaya kita melihat kekuasaan Allah. Kita diberi mulut untuk membaca firman Allah. Kita diberi telinga juga untuk mendengarkan kalam-kalam Allah dan seterusnya. Wa aurada alaika alwarida wa aurada lan paring nekaaken sinten Allah alaika dateng sira dateng kita murid alwarida ing nur atawin ilmu atawin peparing ingkang langsung saking Allah. Liyatasallama supados Allah saged rami liyatasallama grapun nampa nerima sinten Allah ka ing sira supados kita saged ditrami nalika sepuh wonten kersane Allah, supados kita saged diselamatkan sehingga bisa ibadah kanthi sekeco dhateng Allah. Min yadil ahya, diselamatkan dari genggaman kekuasaan perkawis sang liyane Gusti Allah. Kita ini kadang-kadang pikiran kita ini lebih banyak ingat materi, ingat dunia daripada ingat kepada Allah. Dan ketika Allah mencoba untuk mengalihkan perhatian kita, pandangan kita, dengan kita diberi hal yang lebih mulia dari yang kita terima berupa materi. Itu tujuannya supaya kita tidak selamanya dalam belenggu dunia. Wa yuharriraka, dan Allah ingin menyelamatkan kita min rikil asar, dari diperbudak oleh syahwat, oleh duniawi, oleh kepentingan materi duniawi. Makanya kemudian orang yang mendapatkan warid, mendapatkan pandangan nadroh dari Allah, bimbingan dari Allah, sehingga hatinya bersih, bisa berpikir jernih. Ketika memandang dunia itu tidak lebih sebagai sarana wasit. Kita diberi harta, sesungguhnya Allah ingin memberi jalan kepada kita agar dengan harta itu kita menuju jalannya Allah. Maka bisa kita gunakan untuk berinfak, bersedekah, memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Sehingga kita tidak dibelenggu oleh atau dihalangi oleh nafsu kita.
Karena hatinya yang mendorong. Nafsu kita ketika kita memegang harta pasti akan diojo-ojoki, diojo-ojo. Mau sodako, diojo-ojo. Mau infak, diojo-ojo. Tapi ketika kita diberi pembanding, penyelaras, penawar dalam bentuk ilmu, tahu harta itu dalam pandangan Allah tidak ada nilai. Masih lebih berharga satu sayap, separuh sayapnya nyamuk. Masih lebih berharga setengah sayapnya nyamuk daripada harta benda dunia. Orang punya ilmu, pandangannya seperti itu. Nah, Allah memberi kita nur dalam hati, ilmu yang dengan ilmu itu kita bisa menimbang-nimbang mana yang baik, mana yang buruk. Ya, akhirnya kita terbebas dari kungkungan, dari belenggu syahwat dunia. Wa aurada alaikal warida. Allah juga memberi kita al-warid, pemberian-pemberian yang sempurna dari Allah. Bisa dalam bentuk pikiran yang bersih, hati yang jernih, hati yang selalu ingat kepada Allah, hati yang selalu ditambatkan, ditautkan kepada Allah. Tujuannya apa? Di antaranya liyukhrijaka. Allah ingin mengeluarkan kita min sijni wujudika, dari penjara wujud kita. Dari wujud kita, sekujur tubuh kita ini bisa diibaratkan seperti penjara yang akan terus mengurung, ya, mengurung keinginan-keinginan dan niat-niat baik kita. Ketika kita akan pergi sholat jamaah, kita akan dicoba dihalangi oleh wujud kita ini. Kakinya enggak, matanya kantuk, badannya pegel-pegel. Padahal saat dulu mau giat, semangat, tuh giliran rungu adzan langsung keliep-keliep motor ngantuk. Nah, ini berarti kita dibelenggu, dipenjara oleh wujud kita ini. Nah, karena itu kemudian Allah menstimulus kita dengan memberikan hidayah. Diberikan petunjuk, jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang benar. Ya, akhirnya kita bisa mendiagnosa diri kita. Hai nafsu, kenapa engkau enggan, kenapa engkau malas, kenapa engkau tidak mau pergi untuk ibadah, kenapa engkau enggan untuk berbuat baik. Ketika nafsu diajak bicara oleh hati yang jernih, oleh hati yang bersih, oleh ilmu yang bermanfaat, ilmunya mendorong akhirnya. Nah, dari situ akhirnya seseorang ini mau melakukan kebajikan. Maka sesungguhnya pemberian terbesar dari Allah kepada hamba-Nya adalah apa? Ilmu yang menuntunnya menjadi makin dekat dan lebih dekat lagi kepada Allah. Dan hati yang membuatnya bisa berpikir bersih, berpikir jernih. Qalbun salim. Maka besok yang bisa sowan kepada Allah itu adalah qalbun yang salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tidak berguna lagi harta, wala banun, dan status sosial yang lain berupa kedudukan, berupa pengikut yang banyak, keluarga yang
Lama ini dibanggakan. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang kelak sowan menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, qalbun salim ini yang menjadi tujuan utama kita saat bagaimana kita memiliki qalbun salim, hati yang selamat dari bujuk rayu dunia, selamat dari godaan setan yang menjerumuskan, selamat dari terpaan ujian-ujian yang menggoyahkan agama dan keyakinan. Godaan kita hidup itu yang membuat goyah iman, goyah keyakinan, itu sesungguhnya ujian yang paling berat, ujian yang paling besar. Kalau kita kehilangan harta, kehilangan keluarga, kehilangan jabatan, itu masih kecil dalam pandangan Allah. Justru ujian terbesar itu ketika kita terhalang dari bisa beribadah kepada Allah, terhalang dari bisa menghadap kepada Allah, terhalang oleh nafsunya, oleh syahwat duniawi. Nah, ajaran tasawuf, ajaran sufi itu mengajak kita untuk menjadi orang yang bersih hati, bersih diri, bersih jiwa. Orang yang bersih hati itu lebih merasa bahwa dirinya ini tidak memiliki apa-apa, karena yang dimilikinya adalah milik Allah. Sehingga dia selalu pasrah. Kapanpun diminta Allah, dia siap. Termasuk dirinya sendiri. Dirinya ini adalah milik Allah. Orang yang berarti bersih tidak melihat kelebihan pada dirinya. Kalaupun ada itu kelebihan yang diberikan dan dititipkan oleh Allah kepada itu orang yang berarti bersih. Dalam hubungannya kepada Allah, dia tidak melihat ada keagungan, ada kemuliaan. Karena keagungan dan kemuliaan itu milik Allah dalam hubungan dia kepada Allah. Orang yang berarti bersih, yang berjalan dengan ilmu, yang segala sesuatunya ditimbang dengan ilmu, maka hubungannya kepada sesama, dia tidak melihat keistimewaan pada dirinya. Justru keistimewaan itu pada orang lain yang dia lihat. Maka tidak melihat ada kekurangan pada orang lain. Yang dilihat itu kekurangannya sendiri. Sehingga tidak mau menyalahkan orang lain. Yang disalahkan itu dirinya sendiri. Kenapa demikian? Karena dia sudah diberi Allah seperangkat ilmu, seperangkat hati yang dibalut dengan hidayah, seperangkat jiwa yang dibungkus dengan penuh kasih sayang. Nah, yang demikian inilah yang harusnya menjadi tujuan kita. Maka kita dalam doa-doa sholat itu kan memohon kepada Allah hati yang selalu dalam bimbingan hidayah. Sehingga di akhir munajat tahiyat kita kan kita tutup dengan Allahumma sabbit qalbi ala dinik. Allahumma sabbit qalbi, sabbit quluban. Ya Allah, tetapkan hati kami ala dinik, untuk tetap konsis di jalan agama, di jalan petunjukmu, hidayah. Dan itu hanya diberikan kepada orang yang memang yang diinginkan, yang dimauinya itu hanya Allah. Hanya Allah.
Pantangan bagi dia untuk melupakan Allah dalam sekejap mata. Pantangan bagi orang seperti itu, lupa Allah. Lupa Allah bagi dia itu hal yang seakan-akan dosa besar. Jadi orang itu kalau sudah selalu ingat Allah itu koyo rasane no ati wis enak kabeh, kapan gak iling Gusti Allah, gak bersama. Makanya orang yang selalu ingat Allah itu dalam geraknya, dalam aktivitasnya, dalam laku kesehariannya selalu mendahulukan Allah. Berarti nopo-nopo bismillah. Mantun nopo-nopo alhamdulillah. Dan enak sekali ternyata. Kalau pengen berarti buka lawang bismillah. Enak melulu. Kalau pengen kepanggih sinten mawon alhamdulillah. Enak rasanya. Pun boten duwe raos mana sing boten ketika bismillah alhamdulillah itu menjadi ucapan yang selalu meluncur dari lisan. Ini yang dimintakan oleh orang-orang yang berhati bersih itu untuk memiliki lisan yang rotbun bidzikrin. Lisan yang selalu basah dengan sebutan-sebutan Allah. Maka orang yang sudah seperti itu akan merasakan keganjilan ketika lupa tidak menyebut nama. Maka kata Imam As-Sadzili itu lauhoban, seandainya lupa, lenyap, hilang ani dari diri Allah menyebut nama Allah saatan sedetik saja la adatu nafsi kufran, saya anggap hati ini diri ini gak tahu diri. Kok iso lali karo Gusti Allah loh. Gusti Allah itu loh tiap waktu selalu membersamai kita dengan nikmat-nikmat. Gitu. Gusti Allah ini setiap waktu membersamai kita dengan nikmat-nikmat. Kita menghirup udara saking sinten Gusti Allah. Itu membersamai kita dengan nikmat. Kita bisa berkedip mata kita, kita bisa menghela nafas kita bisa berdenyut jantung kita. Sinten sing damel niku? Sinten sing mengoperasikan niku sinten? Operatornya sinten? Gusti Allah kan. Duh, kok iso gak eling karo operator kali adminnya niku? Admin hidup ini sinten sing gak ada nih adminnya nih? Gusti Allah kan gitu. Kita ini dilebokno grup wong urip. Nah, sinten sing admin iki Gusti Allah. Kok lali kali admin nih, kita ini mlebu grup mulai dilebokno admin lah kan. Nah, dan mriki ketika kita selalu menambatkan hati kepada Allah, segalanya akan terasa. Makanya tiang niku boten enten nanti muring-muring mangkel-mangkelan, pemane sampai musuhan kalau selalu mengaitkan semua itu kepada Allah. Perbandingan misalnya musuhan kali dia itu sampai lah, wong iku ya kaulane Allah, kita ya kaulane Allah. Podo-podo kula panjenengan menika gesang kangge tujuan ingkang sae dalam pokok elek-elekan. Apa nek gunane? Nah, memiliki pramila ketika kita harus menghadapi sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan dalam perjalanan hidup kita, maka sesungguhnya disitulah letak cintanya Allah. Bahkan mungkin suatu saat itu mengalami hal yang buatan ngeremenaken. Awake mungkin loh, duwike mungkin wis kakek kaya biyen. Terus cara penggawean mungkin wis gak lancar kayak sadurunge. Mungkin mengalami suatu fase seperti itu. Tapi boleh jadi disitulah
Allah ingin menunjukkan kecintaan yang lebih kepada kita yang sedang mengalami kondisi seperti itu. Maka dikatakan idza ahabballah, kalau Allah itu cinta kauman pada suatu kaum, ibtala akan diuji, kalau dicoba, anak, dicoba bojo, sing pertanian dicoba gak panen, sing tambak dicoba banjir, kata nggih, sing dagang dicoba wis ono. Tapi justru disitulah sesungguhnya Allah ingin menunjukkan cintanya kepada kita yang sedang diuji. Loh, dalam kondisi itu kok kita tetap ingat Allah, selalu mengedepankan rasa sabar dalam keadaan kita diuji, dan sebaliknya tak henti-henti bersyukur saat kita menerima nikmat. Ini yang tadi disebut kita diselamatkan dari belenggu yang bisa menghalangi dan menjauhkan kita dari Allah. Kita diselamatkan. Nah, hamba-hamba pilihan, apapun kondisi yang sedang dialami, yang selalu mengedepan pada dirinya adalah sabar dan syukur. Sabar nalika mungkin kirang sekeco, kirang kepenak, syukur ketika happy, senang, bahagia. Bukankah perjalanan hidup kan buatan sepi dari dua niku? Gak rame ya sepi, sepi ya gak rame lah. Gak sehat ya loro, gak loro ya tadi sehat. Dua hal itu yang selalu mengiringi kita. Tapi pada dua-duanya bagi orang mukmin itu memberikan potensi pahala. Wong mukmin itu loro oleh ganjaran, sehat oleh ganjaran. Atas ngeten iki kula panjenengan ketika saya biasa aktif kegiatan-kegiatan amal soleh. Saat ini sakit, boten sakit tuh dicatat ganjaran. Keranten kebiasaan lan niat niku wau tentu tetap kita lakukan. Nah, memberi keuntungan ketika kita selalu bersama Allah. Tidak akan pernah ada yang hilang ketika kita selalu bersama Allah. Tidak akan pernah ada yang sia-sia ketika kita selalu bersama Allah. Dan tidak akan ada yang terbuang, hilang ketika kita selalu bersama Allah. Sebaliknya, hal-hal yang selalu dinyatakan, selalu dikaitkan dengan Allah, hal yang sedikit menjadi banyak, hal yang kurang menjadi sempurna, hal yang mungkin tidak menyenangkan menjadi kebahagiaan. Itu ketika kita selalu mengaitkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat dan hidayah Allah. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makaten kita dos ilmu ingkang manfaat disaringi hidayah lan ridho saking kersanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah.